biasa fantastis, yes, yes, yes. Senang sekali malam hari ini kita boleh berjumpa walaupun tidak secara langsung di tempat ini. Tapi saya yakin tidak mengurangi sekali lagi semangat untuk memasuki usia ke-70 tahun Gerakan Pemuda GPIB. Dan malam hari ini saya bersama teman-teman di sini semuanya ada untuk sama-sama kita boleh merayakan ulang tahun ke-70 dari Gerakan Pemuda. Dan pada malam hari ini tema kita adalah togetherness. Kenapa? Karena tema ini sangat cocok untuk situasi yang sekarang ini. Jadi walaupun tidak bertatap muka, walaupun kegiatan kita tidak banyak yang dilakukan secara bersama-sama, tetapi kebersamaan itu hadir dalam makna bahwa walaupun raga tidak bertemu, tetapi hati kita tetap luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan yang sukacita luar biasa. Dan malam hari ini nanti renungannya akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Santi Wangsir, yang pastinya sudah ada juga di tempat ini. Dan jangan bingung, ada mungkin yang bertanya di rumah, kita sedang berada di mana? Nanti kita tunggu ya. Nanti saya kasih tahu kita ada di mana malam hari ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita dan pastinya nanti ada perayaan setelah kita mendengarkan renungan, saya mau menyapa dulu untuk membangkitkan semangat teman-teman semuanya di 70 tahun Togetherness with GP Batra Kasih Makassar. Oke, tanpa lama-lama saya sapa dulu. Siapa kita? GPIB. Apa kabar Gerakan Pemuda? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Jadi dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan, sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Kita akan masuk ke dalam renungan kita di malam hari ini, tapi sebelum itu mari kita menyanyikan satu lagu untuk menjadi pembuka di malam hari ini. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan
Teman-teman semuanya, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, kami anak-anakmu mengucap syukur untuk usia baru dari Gerakan Pemuda dimanapun kami berada. Kiranya gerak layan kami ya Tuhan, segala sesuatunya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dan pada malam hari ini ya Bapak, kami akan memulai dari seluruh rangkaian aktivitas kami di tempat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu datang untuk mengurapi kami, menuntun melalui perkataan, tindakan, dan perbuatan kami. Begitu pula Roh Kudus-Mu menyertai Ibu Pendeta Santi Wangsir yang akan memimpin kami di dalam renungan di malam hari ini. Dan kiranya apa yang kami perbuat di malam hari ini ya Tuhan, segala sesuatunya hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Tuntun kami yang berada di tempat ini, ataupun sedang berada di rumah, di kantor, dimanapun kami berada Tuhan, apapun aktivitas kami di malam hari ini, kami yakin bahwa semangat kami adalah semangat kebersamaan. Ini kami ya Bapa, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, amin. Kita akan masuk di dalam sesi sharing, pastinya bersama Ibu Santi Wangsir. Kepada Ibu langsung saya undang untuk bergabung bersama kita di tempat ini. Baik saudara-saudara, adik-adik Gerakan Pemuda, GPIB Bahtera Kasih dan seluruh gerakan pemuda atau anak-anak muda yang mengambil bahagian dalam ibadah Pelkat GP sekaligus ucapan syukur merayakan HUT ke-70 Pelkat GP GPIB pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama melandasi persekutuan sukacita syukur kita lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang terambil dari surat pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Firman Tuhan yang menyatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi.
Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara-saudara, adik-adik, gerakan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop pembacaan kita pada malam hari ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Menderita sebagai Kristen. Tentu judul ini menarik ya, saudara-saudara, karena di dalamnya mengajak kita menjawab pertanyaan apa dan bagaimana itu menderita sebagai Kristen. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak. Ada 2 cerita sebagai ilustrasi untuk kita bisa memahami apa makna dari judul menderita sebagai Kristen. Yang pertama, tentang seorang pemuda Kristen, sebut saja namanya Rudi. Ia hidup dan larut dalam pergaulan dengan teman-teman yang gemar mengkonsumsi miras, bahkan narkoba. Hal ini membuat Rudi menderita, baik fisik maupun batin. Bahkan kuliahnya juga jadi berantakan. Kemudian cerita yang kedua tentang seorang perempuan yang bernama Rini, yang juga adalah pemudi Kristen. Ia terpaksa memilih resign dari perusahaan tempat ia bekerja karena ia ingin menghindar dari godaan bosnya atau pimpinannya yang notabene sudah berumah tangga, tetapi menggoda Rini untuk berselingkuh dengan dia. Akibatnya Rini menderita kehilangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, saudara-saudara, adik-adik yang kekasih, apa yang bisa kita katakan tentang kisah Rudi dan Rini di atas? Keduanya memang sama-sama menderita. Tapi apakah Rudi dikatakan menderita sebagai Kristen? Tentu jawabnya tidak, saudara-saudara. Karena tidak ada perjuangannya untuk melawan atau berjuang memerangi miras dan narkoba demi iman kepada Kristus. Lalu bagaimana dengan Rini? Apakah ia menderita sebagai Kristen? Jawabnya jelas, iya. Karena di sana ada perjuangan Rini untuk melawan atau mengatakan tidak terhadap yang namanya perselingkuhan demi iman kepada Kristus. Meski resikonya ia harus kehilangan pekerjaan sekaligus penghasilannya. Dengan demikian, saudara, dari ilustrasi di atas, kita sudah mendapat gambaran tentang apa dan bagaimana itu menderita sebagai Kristen. Yakni bukan sekedar menunjuk kepada keadaan yang menyusahkan, yang menyakitkan. Seperti ketika kita mengalami sakit penyakit atau menerima hinaan dari
teman-teman kita, dan lain sebagainya. Karena bentuk-bentuk penderitaan itu adalah arti dari penderitaan atau menderita secara umum. Sebaliknya penderitaan atau menderita sebagai Kristen yang dimaksud oleh Rasul Petrus di sini, yakni lebih dari itu. Karena menunjuk pada perjuangan umat untuk bertahan atau menahan diri, berjuang untuk tetap taat atau setia demi iman kepada Kristus, melaksanakan kehendaknya, menjadi saksinya meski mengalami keadaan yang sukar. Misalnya, kita tetap bersyukur saat kita mengalami sakit. Kita tidak akan membalas, menghina sekalipun kita dihina, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang kekasih, pengertian inilah yang sesuai dengan arti kata menderita dalam bahasa asli Yunani, hupomeneite. Artinya, kamu akan menahan. Seorang teolog Kristen, Drewes, yang juga menjelaskan dalam bukunya bahwa hupomeneite berarti akan bertahan. Pertanyaannya adalah bagaimana menderita sebagai Kristen yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus di sini. Saudara-saudara, mari kita simak bahagian dari ayat ke-12 pembacaan kita. Di sana menegaskan bahwa menderita sebagai Kristen adalah wujud konsekuensi panggilan sebagai pengikut Kristus. Matius pasal 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut aku. Dengan demikian, orang percaya tidak akan menjadi heran atau kaget bahkan malu ketika ia menderita karena mau berjuang bertahan untuk tetap setia kepada Kristus dalam setiap kesukaran, tantangan yang ia alami. Karena ia sadar bahwa kondisi itu adalah bahagian dari ujian atau pemurnian iman sebagaimana yang diserukan dalam tema renungan kita sesuai dengan bacaan SBU malam ini. Penderitaan untuk memurnikan iman. Nah, saudara-saudara, bagian yang kedua kita bisa lihat pada ayat 13 sampai dengan ayat 14 akan maksud menderita sebagai Kristen yang disampaikan oleh Rasul Petrus di sini adalah menderita sebagai Kristen dapat dijalani dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Bila kita fokus pada bahagian atau warisan keselamatan kekal melalui penderitaan Kristus, sekaligus fokus pada pemeliharaan Allah dalam rohnya. Bukan fokus pada kesukaran, kesulitan yang dialami. Kemudian bagian pada ayat 15, saudara-saudara di sana menegaskan bahwa orang yang menderita sebagai Kristen hidupnya pasti berorientasi pada Kristus atau pada perbuatan-perbuatan roh, bukan pada perbuatan-perbuatan daging, sehingga mereka tidak akan menderita sebagai penjahat, pembunuh,
pencuri, dan pengacau yang mendatangkan kebinasaan seperti yang disampaikan pada ayat 15 ini. Nah, saudara-saudara, adik-adik gerakan pemuda dan seluruh anak-anak muda yang mengambil bahagian dalam ibadah virtual pada malam hari ini. Pertanyaannya, pesan apa yang dapat kita bawa dalam kehidupan kita sebagai orang muda melalui firman-Nya saat ini? Khususnya di dalam masa pandemi yang masih kita jalani saat ini. Saudara-saudara, ada beberapa hal. Pertama, hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mengeneralkan, menyamaratakan semua bentuk penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan di dunia ini. Karena tidak semua anak-anak Tuhan yang mau berjuang untuk bertahan atau bangkit demi Kristus dalam penderitaan yang dialami. Sebaliknya, justru ada yang memilih larut untuk mencemari hadirat Tuhan karena persoalan yang dihadapi. Hal yang berikut, saudara-saudara, menderita sebagai Kristen benar itu tidak mudah. Berat karena harus pikul salib, sangkal diri dan ikut Tuhan apapun yang terjadi. Tapi tidak berarti kita semua tidak bisa. Sebab Tuhan yang memanggil dan mengutus kita semua adalah Tuhan yang menjamin anak-anaknya, menjamin saudara-saudara sebagai generasi muda dengan keselamatan kekal, bahkan pemeliharaannya di dalam Roh Kudus. Karena itu hendaknya kita tetap fokus pada jaminan atau bahagian yang kita dapatkan itu, yang sifatnya kekal, keselamatan kekal, juga pada pemeliharaan Tuhan. Bukan pada kesukaran yang kita alami. Sehingga dalam situasi apapun kita dapat bergembira, bersukacita. Bahkan semakin menjadi berkatnya. Dalam kaitan dengan perayaan mensyukuri HUT ke-70 tahun Pelkat GPIB. Apa yang mau kita katakan tentang firman Tuhan bagi kelangsungan, kesaksian dan pelayanan Pelkat GPIB, bahkan secara khusus yang ada di tengah-tengah gerejanya GPIB Bahtera Kasih. Firman Tuhan seturut dengan tema togetherness, kebersamaan. Sebagaimana yang sudah disinggung tadi, bahwa di masa pandemi ini, di tengah-tengah masa sukar yang masih kita jalani, berpotensi untuk dapat memecahkan akan persekutuan atau kebersamaan yang selama ini kita jalin. Karena penderitaan persoalan yang muncul di dalamnya. Firman Tuhan mengingatkan, tetaplah terus berjuang, bertahan
untuk mewujudkan yang namanya kebersamaan itu, yang menjadi anugerah Tuhan sampai pada saat ini di usia 70 tahun, bukan usia yang muda lagi, usia yang syarat dengan berkatnya. Tetaplah bertahan demi Kristus, apapun situasi yang kita alami. Karena kita percaya Tuhan yang memanggil dan mengutus kita adalah Tuhan yang selalu menyertai, memperlengkapi di dalam tuntunan pertolongan Roh Kudus-Nya. Selamat hari ulang tahun Pelkat GPIB yang ke-70. Selamat melanjutkan kebersamaan, kesaksian, dan pelayanan saat ini dan seterusnya. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Ya, saudara-saudara, adik-adik sekalian, gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita tunduk di dalam doa. Kami datang kepadamu, ya Allah, di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur buat firman yang sudah diberitakan dan diterima oleh kami semua, khususnya bagi kami gerakan pemuda GPIB Bahtera Kasih yang beribadah di rumah masing-masing atau di berbagai tempat
yang lain, di dalam ataupun juga di luar negeri. Bahkan semua anak-anak muda lintas gereja dan denominasi yang ambil bahagian dalam ibadah virtual melalui media Instagram dimanapun mereka berada. Kiranya menjadi berkat dalam kehidupan dan dalam melanjutkan kebersamaan, kesaksian dan pelayanan di usia 70 tahun GPIB, secara khusus bagi Pelkat GPIB Jemaat Bahtera Kasih di tempat ini. Mohon berkat dan urapan-Mu bagi segenap pihak, pengurus dan seluruh anggota, bahkan semua pihak yang terkait di dalamnya. Sehingga kehadiran Pelkat GP boleh semakin mewarnai perjalanan kehidupan gereja Tuhan menjadi berkat yang semakin heran. Bersyukur sebagai warga negara Indonesia atas adanya vaksin COVID-19 dari Tiongkok meski masih dalam tahap uji klinis. Kiranya menjadi berkat bagi pemulihan bangsa dan negara Indonesia ini dari pandemi COVID-19. Anugerahkan hikmat bagi segenap pihak terkait dalam perjuangan untuk pemulihan ini. Pemerintah, aparat, dokter, para medis, ilmuwan, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Berdoa bagi saudara-saudara sebangsa, setanah air yang berada di Masamba dalam penderitaan akibat banjir bandang yang menerpa mereka. Mohon pemulihan dan pertolongan Tuhan atas pergumulan yang dialami, dan Tuhanlah yang memberkati segenap pihak, baik dari masyarakat, pemerintah, bahkan gereja Tuhan, termasuk GPIB Jemaat Bahtera Kasih, dalam berpartisipasi menyatakan kepedulian bagi pergumulan saudara-saudara kami yang berada di Masamba. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa serta bersyukur atas anugerah pertolongan Tuhan yang tetap menghadirkan kami, gereja Tuhan, GPIB Jemaat Bahtera Kasih, dalam melaksanakan berbagai aktivitas, kegiatan, kesaksian, dan pelayanan. Meskipun sampai pada saat ini kami masih harus beribadah secara online, tetapi kami percaya Tuhan, kami akan tetap menikmati pertolongan dan penyertaan Tuhan sampai pada waktu Tuhan yang akan menyatakan pemulihan yang sesungguhnya untuk kami boleh kembali melaksanakan ibadah sebagaimana sebelumnya dalam kebersamaan secara fisik di gereja ataupun dalam ibadah pelkat maupun ibadah sektor. Kami mau bersyukur dan terus bermohon kepada Tuhan untuk kelanjutan akan kehidupan kami di masa pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengutus kami untuk menderita sebagai Kristen. Meskipun itu berat, karena apapun yang kami lakukan, itu kami jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan terus berjuang menahan diri untuk tidak mencemarkan hadirat Tuhan. Meski kami harus berada dalam masa-masa sukar di tengah-tengah situasi pandemi ini. Sebaliknya, kami akan terus bersaksi menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah situasi yang kami jalani. Ini doa
Ini permohonan dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, adik-adik gerakan pemuda yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan ibadah syukur kita pada malam hari ini. Saya menjemput kita semua berdiri, arahkan hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus sekarang ini sampai selama-lamanya. Demikianlah untuk ibadah singkat kita di malam hari ini dalam rangka perayaan HUT ke-70 Gerakan Pemuda GPIB Bahtera Kasih. Dan malam hari ini yang kita tunggu-tunggu, kita akan masuk ke dalam perayaan dan dan seperti yang sudah teman-teman lihat semuanya, kalau misalnya beberapa hari ini sudah ada flyer yang sudah disebar, kalau ternyata malam hari ini GPIB Bahtera Kasih, Gerakan Pemuda GPIB Bahtera Kasih tidak sendirian. Jadi malam hari ini kita akan ditemani oleh teman-teman dari mupel-mupel lainnya. Ada dari GP Immanuel Samarinda, GP Immanuel Palembang, GP Marga Mulia Yogyakarta, dan pastinya ada Gerakan Pemuda Bahtera Kasih Bekasi. Nah, sukacita yang sangat luar biasa di malam hari ini, tapi saya belum dapat sukacitanya teman-teman semuanya. Saya mau sapa teman-teman semuanya sekali lagi ya, biar semangatnya lebih dapat. Oke. Suaranya dikencangkan semua ya, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
jangan sampai mengganggu tetangga. Pokoknya masuk kamar, kunci pintu, teriak di dalam kamar. Oke, siapa kita? Apa kabar Gerakan Pemuda? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Terima kasih teman-teman semuanya. Walaupun di sini di GBK ini tidak cukup 100 orang, hanya 10 orang, tapi sukacitanya untuk memaknai kebersamaan sangat luar biasa. Semoga hadir dalam karya, juga hadir dalam semangat dan hadir dalam kebersamaan seperti tema ulang tahun ke-70 dari Gerakan Pemuda GPIB yang tanggal 15 Juli yang lalu. Kalau saya salah boleh dikoreksi ya. Jangan sampai saya malu-maluin. Oke, udah bener. Dan malam hari ini tidak cuman akan ditemani dengan 4 dari GPIB lainnya. Malam hari ini juga kita akan sama-sama merayakan ulang tahun dari Gerakan Pemuda. Dan pastinya yang ditunggu-tunggu, kita juga mau baca komentar deh dari netizen. Biasanya kan netizen-netizen komentarnya suka luar biasa ya, suka di luar ekspektasi ya. Semoga malam hari ini ada yang di luar ekspektasi komennya biar bisa update di Lambe Turah, di Tante Rempong, di Makassar Info. Lumayan, kita punya rating yang lebih banyak lagi pastinya. Dan yang terakhir, yang paling teman-teman tunggu-tunggu, di malam hari ini kita ada giveaway. Jadi jangan sampai meninggalkan live streaming dari HUT ke-70 Gerakan Pemuda di live YouTube kalian, karena malam hari ini kita akan mengadakan giveaway dengan hadiah yang sangat luar biasa. Jadi nanti akan kita undi dari 10.000 yang sudah bergabung. Enggak, bercanda ya, bercanda. Jadi giveaway-nya itu akan kita ambil komentar tercepat di kolom komentar kita di live YouTube. Dan untuk mempersingkat waktu, oke, saya pindah ke sini karena saya sudah bertemu dengan teman-teman dari Gerakan Pemuda Marga Mulia Yogyakarta. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kakak di sana Malam, sendirian? Kak. Oh, ada Marga Malam. Mulia berdua ya? Iya Kak, berdua. Apa kabar? Apa kabar Gerakan Pemuda Marga Mulia Yogyakarta? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, untuk malam hari ini lagi free atau lagi sedang berkegiatan tapi tetap menyempatkan waktu untuk menyapa teman-teman Gerakan Pemuda? Kebetulan Sudah lagi free, free kalau Kak. aku Kak. Sudah free, sudah. Iya, sudah dipersiapkan free. waktunya ya untuk malam hari ini ya. Iya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan, langsung dikasih pertanyaan. Hadiahnya apa untuk Marga Cepat. Mulia? Cepatnya ditanya-tanya kasihan. Nanti katanya ketua pemudanya GP Batra Kasih nanti dikasih tiket Wih. ke Malioboro. Belum disambung tiket ke Malioboro ya. Jalan kaki dong. Nah, teman-teman, kita kan tahu kalau misalnya sekarang itu mau Gerakan Pemuda, pelkat apapun, itu semuanya sama aja sih kena dampak dari pandemi COVID-19 yang bisa dibilang bukan Indonesia. Saya bukan mau membuat teman-teman merasa sedih ya, ini kita kilas balik aja. Karena kan seperti yang kita tahu bahwa ini sudah sama-sama kita hadapin. Nah, pertanyaan yang pertamanya adalah, tantangan apa sih yang teman-teman Marga Mulia hadapi dalam selama pandemi COVID-19 ini, mengingat kan COVID-19 ini itu terjadi pada saat awal tahun, di mana kita selalu mengingat bahwa awal tahun itu menjadi awal tahunnya program-program khususnya Gerakan Pemuda. Nah, itu
tantangan apa yang akhirnya teman-teman hadapi ketika harus diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini? Silahkan. Kita belum kenalan. Saya mau kenalan dulu sama yang cewek deh. Kakak, boleh namanya kita kenalan dulu? Oh ya, oke, Kak. Kak Iva ya? Halo. Iya. Oh, iya. Spek. Kalau yang cowok, tapi nggak apa-apa Kak Iva, silakan kenalin diri dulu langsung. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Iva Purba, asalnya dari GP Marga Mulia Yogyakarta. Salam kenal. Oke, salam kenal Kakak Iva. Nah, yang di Kenal sebelah juga. saya, di sebelah kiri, sebelah kanan. Boleh kita kenalan dulu? Ya, selamat malam, shalom teman-teman GPIB Madra Kasih Makassar. Perkenalkan, nama saya Eto. Kalau asli jemaatnya sebenarnya dari GPIB Immanuel Makassar, cuman sekarang karena sudah domisili di Jogja jadi pengurus di Jogja, Marga Mulia Jogja juga. Oke, Sekian berarti mungkin saya. malam hari ini kita Iya. ditemani oleh Kakak Eto dan Kakak Iva dari GPIB Marga Mulia Yogyakarta. Nah, silakan langsung dijawab tantangan apa yang teman-teman hadapi selama pandemi COVID dalam ber-GP, mengingat pandemi ini terjadi di awal tahun dan pastinya banyak program yang belum sempat untuk dijalankan. Oke, baik. Mungkin tantangan yang paling kami rasakan adalah karena beberapa dari majelis dan jemaat itu juga kan terdampak dari COVID ini. Jadi memang beberapa hal yang menyangkut kelancaran lobby untuk proposal-proposal ataupun kegiatan-kegiatan, bahkan panitia RKA aja itu nggak bisa berjalan dengan baik karena panitianya juga kena harus direpit, harus diswab. Jadi tantangannya itu yang pertama. Yang kedua memang karena ketika pemerintah sudah menggencarkan physical distancing, ya jadi kami komunikasinya hanya bisa lewat media digital saja, nggak bisa yang ketemu terlalu intens untuk membicarakan. Dan yang ketiga ya ketika pandemi ini semakin besar, jadi ya semuanya serba sangat terbatas ruang geraknya. Seperti itu Kak. Gitu, nggak mau ditambahin sama Kak Iva. Tapi yang kita penasaran di sini adalah teman-teman Marga Mulia juga masih beraktivitas kah gerakan pemudanya? Masih, Atau mungkin masih tetap beraktivitas. menyerah dengan keadaan? Tidak, kami tetap ada program-program inisiatif di luar program yang ini kan karena COVID ini kan tidak ada dalam skema perencanaan. Jadi program yang kami jalankan ini lebih ke kegiatan-kegiatan inisiatif saja sih, apa yang dibutuhkan oleh teman-teman GP, apa yang dibutuhkan oleh jemaat. Kami mencoba jadi inisiatornya lah untuk pengadaan. Kalau contoh paling kecil ya kemarin kami bagi-bagi masker, bagi-bagi makan siang buat teman-teman kosan yang anak rantau pun. Kita data, kita list, kita bagikan makan siang. Itu kami sistemnya ya datengin beberapa jemaat dan teman-teman pemuda yang sudah bekerja untuk minta donatur kecil-kecilan, dijelaskan maksud dan tujuannya seperti apa. Kemudian ya kami juga buat teman-teman yang sudah survive dari COVID, kami bikin kayak seminar gitu, tanya jawab apa sih sebenarnya proses apa saja sih yang dia lalui selama perawatan di rumah sakit. Itu kita tampilkan di live Instagram GP supaya teman-teman yang lain juga itu bisa lebih memahami kondisi. Oh, seperti itu, tidak semenakutkan apa yang diberitakan oleh media. Ternyata selalu ada jalan-jalan Tuhan, ada proses untuk menyembuhkan orang dari pandemi ini. Oke, Ya, mungkin nah gitu. iya, untuk Kakak Eto dan Kakak Iva, seperti yang kita pahami kan, kalau misalnya ada yang negatif, pasti selalu ada yang positif. Karena hidup ini kan selalu berdampingan yang baik dengan yang buruk. Jadi kalau misalnya keterbatasan itu semua sebagai dampak yang kurang baik untuk situasi saat ini, saya boleh tahu juga dong pastinya hal positif yang akhirnya ditemukan dari situasi yang sekarang ini. Hal positif yang ditemukan ya akhirnya kalau dari kami lebih mawas diri sekarang. Hal positifnya jadi tidak cepat
menghakimi situasi yang terjadi, lebih peka sama kebutuhan tingkat jemaat maupun rekan-rekan GP. Kemudian positifnya juga akhirnya relasi selama pandemi COVID ini relasi kami semakin banyak karena kami sekarang kalau ibadah GP rutin via Zoom setiap hari Jumat itu kami kolaborasi dengan beberapa jemaat yang GP lain lah istilahnya dari Malang, dari Jakarta, dari Mangamaseang juga pernah yang dari Makassar, kemudian dari Kalimantan, dari Cilacap. Jadi kami Bali, Monang Maning juga kami kolaborasi di dalam hal peribadatan rutin via Zoom. Jadi relasi kami juga makin kekeluargaan lintas GP bukan hanya di mupel kami tapi di mupel lain juga kami akhirnya bisa berelasi dengan baik. Oke, kalau untuk Kakak Iva sendiri, hal positif yang akhirnya Kakak Iva temukan dalam situasi yang serba terbatas ini. Biasanya perempuan itu jawabannya suka aneh-aneh loh Kakak Iva. Silakan. Oke, Kak. Kalau dari aku sih hal positif yang pertama itu dalam hal ibadah. Contohnya ini kayak misalnya nih alumni-alumni GP sebelumnya, kan kebetulan kan di Yogyakarta itu kan kayak banyak perantauan gitu ya, Iya, anak-anak iya. perantau gitu. Kemarin juga Jadi saya kayak lihat ucapan selamat ulang tahunnya itu ada yang nyebut nama terus tahunnya itu tahun angkatan Sidi ya? Ucapan selamat oh ulang bukan, tahunnya. itu tahun pengurus Oke, GP. tahun Kepengurusan. kepengurusan. Iya, iya, Kakaknya iya, iya. nonton ya? Iya, saya nonton dong. Terima Soalnya kasih, saya kepo. terima Biar kasih. ada bahan untuk bertanya. Silakan dilanjutkan Kakak Iva, silakan. Jadi jadi kayak kita semacam reuni gitu juga kan. Jadi kalau misalnya ketemu langsung kan alumni-alumni GP itu kan nggak bisa ikut ibadah nih. Misalnya udah ada yang di Jakarta, udah ada yang balik kampungnya mungkin. Tapi melalui pandemi ini kita yang udah jauh kita bisa kumpul lagi melalui daring gitu toh, video call begini. Terus yang kedua, positifnya itu dari saya yang awalnya nggak tahu gimana caranya nge-streaming ke YouTube, tiba-tiba bisa tahu gara-gara pelajaran dari sini. Itu, Kak. Oke, berarti semakin terupdate juga ya Gerakan Pemuda. Iya. Nah, untuk Kak Eto dan Kak Iva, saya kasih 1 menit atau 30 detik aja deh, jangan lama-lama ya. Nanti saya takutnya habis ini ada yang minta nomor telepon lagi ya. Jangan lama-lama. Closing statementnya di malam hari ini silahkan dalam rangka ulang tahun Gerakan Pemuda yang ke-70. Siapa dulu nih? Iva atau? Cewek duluan, Iva cewek dulu lah, duluan, Iva dulu. cewek Iva duluan. dulu. Kak itu dulu, aku belum Oh iya, dapat iya, silakan. gambaran. Silakan. Belum ada inspirasi, dia dapat. Oke, teman-teman GP Bahtera Kasih dan seluruh teman-teman GP dimanapun berada yang menyaksikan perayaan ini, closing statement dari saya pribadi ya, GP itu harus tetap berani dan jujur dalam melayani apapun kondisinya, apapun situasinya, harus bisa menjadi inisiator-inisiator kebaikan di dalam gereja, jemaat, dan masyarakat. Sekian. God bless Oke. you. Oke, Kak Iva waktunya. Oke. Udah bisa dapat gambaran sih dari Kak Eto. Mm. Jadi closing. Contoh Closing sebagai statement. contoh yang tadi. Iya, iya, iya. Silakan. Beda-beda tipis, Ji ini. Closing statementnya itu semoga Gerakan Pemuda untuk kedepannya semakin baik, semakin maju, semakin di depan, pokoknya yang terbaik lah. Maju terus. Semakin di Dirgahayu depan, Gerakan Pemuda. iya, semakin di depan semakin terpercaya Indonesia hebat. Ih, Yoi. luar biasa. Oke, itu dia tadi sekali lagi terima kasih untuk Kakak Eto dan Kak Iva yang sudah bergabung dari GPIB Gerakan Pemuda GPIB Marga Mulia. Pokoknya salam buat teman-teman Marga Mulia semuanya, sehat selalu, Tuhan berkati. Nah, kita akan Siap. lanjut. Terima kasih. Selamat malam. Kita akan lanjut untuk Malam, Kak. dari GPIB mana lagi? Maksudnya saya nanya GPIB mana lagi kayak gitu. Jadi GPIB mana lagi nggak ada. Silakan. Dari Palembang. Halo, selamat malam. Gerakan Pemuda GPIB Immanuel Palembang. Malam Kak, halo. Sendiri aja? Ada partner saya nih. Masih sendiri tapi? Oh, saya nggak sendiri.
Oh, nggak sendiri. Ya, luar Pasangan. biasa. Iya. Oke, 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 oke. Gimana kabarnya di malam hari ini? Kabarnya masih puyeng-puyeng habis pulang kerja ya, tapi kita harus tetap semangat ya Kak ya. Harus semangat Harus tetap on dong. fire. Iya. Nah, saya manggilnya Tina ya. Tinda. Tinda, oke oke, sorry sorry ya, Tinda. Nah, untuk Tinda sendiri kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Gerakan Pemuda Marga Mulia. Nah, berhubung Tinda ini dari Samarinda, Palembang maksudnya. Iya iya, saya sengaja salah biar dikoreksi karena tujuan kebersamaan kita adalah saling mengoreksi ya. Tapi koreksinya harus yang positif, jadi jangan dikoreksi negatif terus ditinggalkan, harus koreksinya yang positif pasti ya. Nah, Iya. untuk teman-teman dari GPIB Immanuel Palembang, ini saya punya pertanyaan. Selama pandemi ini gimana sih kegiatan peribadahan maupun kegiatan gerakan pemuda dari GP Immanuel Palembang? Iya. Kalau untuk ada partner saya nih Kak baru datang Oh, nih. ada temennya, kenalan dulu sama temennya baru datang dari mana? Dari sekolah ya? Sekolah malam ya. Kenalan dulu kakak, namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hani. Hai Hani. Panggil Halo. Beb, Manis itu loh, Kak. Hani ya? Kalau panggil Beb Iya. boleh nggak? Panggil Beb. Boleh. Nah, iya silakan dijawab, selama pandemi ini gimana sih kegiatan peribadahan atau kegiatan gerakan pemuda dari teman-teman di Palembang sana? Kalau peribadahan sendiri kita kemarin sempat ada live ini ya YouTube ya Han ya. Jadi dibikin tapi itu mupel ya Iya, GP Mupel. untuk yang tingkat mupel. Ini masih dibuat seperti itu sih Kak. Jadi di sisi lain memang sama mungkin ya dengan teman-teman yang lain. Pandemi ini bikin kita untuk belajar dan keluar dari zona nyaman gitu ya, dan tidak menutup kreativitas kita. Makanya kita memanfaatkan sekali teknologi ini gitu loh, dan bisa terhubung senangnya gitu dengan teman-teman yang jauh gitu. Jadi kita kemarin bikin ibadah di YouTube itu sih Kak, gitu Kak. Hani mungkin mau tambahkan? Hani silakan ditambahin Hani. Biar lebih Sudah manis. jelas. Biar lebih manis ditambahin Hani. Oh, oke. Iya. Iya, jadi kalau sebenarnya kan GP kita cukup lama kemarin nggak ibadah bareng. Akhirnya muncullah ide untuk bikin ibadah lewat streaming YouTube itu. Oke. Nah lah kayak Mm-mm. Berarti sama ya kayak Marga Mulia juga tetap memanfaatkan teknologi. Sama juga kayak kita di sini tetap memanfaatkan teknologi. Nah, kalau untuk siapa Kak Tinda dan Kak Hani, satu lagi pertanyaannya untuk teman-teman dari Gerakan Pemuda GPIB Palembang, kita mau tahu dong harapan teman-teman untuk Gerakan Pemuda di masa-masa sulit yang seperti ini. Kalau dari saya sih tetap terus ini ya, move, jadi nggak mandek dan tetap berkreasi gitu loh. Justru kadang di situasi terdesak seperti ini kreativitas kita sangat dituntut sekali. Tetap berkarya sih pokoknya, intinya gitu Kak. Oke, berarti tetap berkarya ya. Kalau untuk Kak Hani, Ya. boleh? Oke, kalau dari Hani, terus jadi garda terdepan sih untuk pelayanan yang ada di gereja kita masing-masing. Karena kan kalau bukan dari pemuda yang jalan, siapa lagi gitu kan. Jadi harus tetap semangat dalam keadaan yang seperti ini. Oke, nah saya ucapin terima kasih sekali lagi untuk Kak Tinda dan Kak Hani. Kita juga berdoa untuk teman-teman dari Gerakan Pemuda GPIB Immanuel Palembang untuk selalu sehat, tetap berkarya walaupun di dalam keterbatasan, dan pastinya sampai jumpa lagi
terima kasih. Selamat Bye. malam Selamat semuanya. Selamat malam semuanya. Oke. Nah, itu kita sudah bergabung dengan dua teman-teman Gerakan Pemuda Palembang dan Yogyakarta. Kita masih punya dua, ada Bekasi dan ada Samarinda. Dan Bekasi itu ada Bahtera Kasih Bekasi, namanya sama dengan kita. Semoga sukacitanya juga malam hari ini sama ya. Jadi seakan-akan kita berdua ngerayain HUT Gerakan Pemuda. Nah, udah terhubung dengan teman-teman? Oke, belum ya. Berarti saya diizinkan untuk ini dulu ya, untuk apa namanya, mengomentari. Dikomentari maksudnya. Nah, tadi kan Ade sudah bilang kalau misalnya teman-teman boleh ikutan live komentar di akun live streamingnya GPIB Bahtera Kasih Makassar yang sekarang live di YouTube. Mungkin saya boleh langsung ke halaman komentar. Saya mau bacakan dulu 1-2 komentar malam hari ini. Sebentar ya. Saya nggak lihat teman-teman. Boleh diperbesar. Oke. Kamera ini ya. Oh siap. Luar biasa pindah-pindahnya. Saya mau bacakan dulu yang pertama dari, tadi ada yang dari GP Marga Mulia, boleh? Marga Mulia. Oke, Deviana Ekaristi, sorry, salah nama sih tapi. Mana tadi? Nah, oke, ini dia. Ada Gabriel Cindy Wenur. Boleh dibesarin dikit lagi Kak? Udah nggak bisa ya? Oke, bener ya namanya ya, Gabriel. Ntar, sabar. Saya udah kayak artis ya, infotainment gitu teman-teman. Cuman ini bukan gosip, ini fakta. Oke, Gabriel Cindy Wenur, ke warung beli mihun. Pulangnya ketemu Raisa. Kenapa bukan saya yang diketemukan? Astaga. Oke, sekali lagi, ke warung beli mihun, pulangnya ketemu Raisa. Raisanya ngapain? Mana? Oke. Hai kalian, selamat ulang tahun. Semoga selalu bahagia. Kita kasih tepuk tangan. Raisa juga bahagia di sini. Chelsea Olivia, ndak usah iri. Ada guys di belakang, adalah pokoknya. Nah, udah bergabung lagi sama kita tadi sepintas saya melihatnya. Jadi teman-teman keep komentar ya, tetap komentar di live kita di malam hari ini. Kalau perlu disebarkan ke semua sosial media, silahkan. Kita masih tunggu komentar-komentar luar biasanya. Tenang, kalau tadi sudah ada Raisa beli bihun, semoga sebentar ada siapa lagi? Ada Isyana beli mie goreng, ada siapa lagi? Ada Hamis Daud beli nasi goreng karena ternyata Hamis Daud enggak suka mihun. Udah ada ya? Oh terima kasih loh, ada yang tertawa dari ujung sana. Sudah ya? Oke, saya pindah ke sini lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Kakak Hesa dari Gerakan Pemuda GPIB Bekasi. Bahtera Kasih. Iya, Bahtera Kasih, beda tempatnya aja. Iya, beda tempatnya aja. Kakak Hesa nggak mau pindah ke Bahtera Kasih Makassar, Kakak Hesa? Gimana? Mau beli tiket apa? Nggak mau pindah ke Gerakan Pemuda Makassar aja, Bahtera Kasih Makassar? Dipikir-pikir dulu kali ya Ibu. Kalau jawabannya dipikir-pikir dulu berarti ada kemungkinannya ya? Iya dah. Iya dah. Passwordnya Kak Hesa, passwordnya? Apa nih? GP70 gitu. Iya. Selamat Anda mendapatkan 1 bungkus kopi persembahan. Ya enggak bercanda. Nah Kak Hesa kabarnya gimana di malam hari ini? Baik dong, puji Tuhan, baik ya. Semangatnya luar biasa fantastis ya, yes Yong. Yes. Iya. Tapi
karena semangatnya juga luar biasa dan fantastis, pertanyaannya juga luar biasa dan fantastis. Sudah siap Kak Hesa? Siap. Oh siap, iya karena sudah dapat bocoran ya. Iya. Iya, Tuhan itu baik loh Kak Hesa, Tuhan itu baik. Nah, untuk teman-teman dari Bahtera Kasih Bekasi, karena kita namanya sama, saya mau kasih pertanyaan yang sama juga. Enggak, beda, bercanda. Nah, Kak Hesa, Bekasi itu kan seperti yang kita lihat kalau misalnya Bekasi itu menjadi salah satu zona yang bisa dibilang kasus COVID-nya juga paling banyak berdampak ya. Dan pertanyaannya adalah bagaimana teman-teman Bekasi bisa survive dalam pelayanan ber-GP ataupun berpelayanan di Pelkat lainnya. Mengingat saya pernah lihat beberapa postingan dari teman-teman GP Bekasi, khususnya Kak Hesa juga. Kalau misalnya teman-teman Gerakan Pemuda Bekasi itu juga aktif di Pelkat-Pelkat lain ya? Iya. Oke. Iya sih, PA sama PT paling. Iya benar, PA sama PT. Nggak mungkin juga PKP, Kak Hesa dan PKB kan masih GP. Dong. Iya kan? Bener gak? Iya. Iya dah. Nah, untuk Kak Hesa sendiri, bagaimana sih teman-teman Gerakan Pemuda Bahtera Kasih Bekasi bisa survive di tengah keadaan yang seperti ini? Puji Tuhannya kita dikasih fasilitas Zoom yang paid. Jadi kita tuh untuk masalah ibadah mingguan itu nggak pernah ada problem sih, tetap jalan kayak biasa. Waktunya sama, waktunya sama, harinya sama, nggak pernah ada berubah. Cuman paling kendala ini ya, kita susah buat ngajak anak-anak yang dia terkendala kuota sih. Jadi kayak banyak anak-anak yang pengen ikut GP, cuman karena dia di rumahnya nggak ada wifi, terus kuotanya juga terbatas. Jadi mereka nggak bisa ikut GP. Padahal biasanya kalau misalnya yang GP offline, mereka tuh hadir gitu loh setiap minggu. Kendalanya sih paling itu. Begitu. Kalau untuk Gerakan Pemuda yang hadir di tiap minggunya dalam ibadah itu berapa banyak sih Kak? Ini langsung ketua pemuda ini loh, ketua pemuda Bahtera Kasih Bekasi loh. Berapa banyak Kak yang biasa hadir di Gerakan Pemuda ibadah? Kalau di jemaat kita untuk pemudanya kan 100 orang ya di KK. Waduh, banyak ya? Cuman tak dulu, baru awal nih. Iya. Cuman kan banyak yang kuliah di luar kota, pokoknya banyak kuliah yang nggak di Jakarta juga. Paling yang Jakarta yang ada domisili di sini paling cuma nggak nyampe 50. Begitu, nah, ya? Kalau untuk kehadiran GP-nya sih, kalau untuk ibadah minggu ya paling 20 sih. Kalau ada yang kayak acara-acara tertentu kayak biasa ya anak GP, kalau ada acara ibadah gabungan baru tuh rame gitu. Ramenya bisa sampai sewa GBK juga ya Kak ya? Wah. Bisa. Iya. Berarti dari Gerakan Pemuda Bahtera Kasih Bekasi difasilitasi ya untuk menggunakan teknologi biar ibadahnya bisa tetap ya? Iya. Nah, satu lagi, ini yang terakhir juga ya teman-teman, untuk menutup sesi live conference kita bersama teman-teman dari Gerakan Pemuda GPIB yang mewakilkan se-Indonesia. Untuk doa dan harapan bagi Gerakan Pemuda di usia ke-70 tahun, itu apa sih Kak? Di 70 tahun ini banyak sih harapannya. Silakan. Mana ya? Iya. Kayak di tahun 2020 ini GP berulang tahun ke 70 kan. Udah gitu dikondisikan dengan yang anak-anak pemuda sekarang ini pasti banyak juga, nggak tahu ya kalau di jemaat lain ya. Kan GP itu usia produktif, dengan adanya pandemik ini juga pasti kan banyak anak-anak yang mungkin kehilangan pekerjaannya, entah itu dia dirumahkan atau di PHK atau gimana. Maksudnya walaupun banyak
kendala yang kayak gitu tetap jangan patah semangat, jangan patah semangat buat mengucap syukur sama Tuhan Yesus, buat terkhusus juga untuk ngasih persembahan, ngasih berkat gitu. Terus terkhusus buat pas banget kan di tahun ini juga kita mau ada CD baru ya yang mau ke GP, walaupun ibadahnya itu nggak bisa tatap muka, tetap kita rangkul teman-teman kita supaya mereka juga nanti ketika masuk di GP tetap aktif, nggak hilang-hilangan, paling gitu sih. Oke, nah berarti harapannya ya itu dia ya, tetap bersama-sama menghadapi situasi yang sekarang ini dengan cara tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Oke, masih ada lagi Kak yang mau disampaikan untuk teman-teman GPIB se-Indonesia, Gerakan Pemuda khususnya? Apa ya, salam kenal aja deh, stay strong, jangan patah semangat. Jangan Kalau patah- bisa kali ibadah bareng. Iya. Nanti kita coba untuk ibadah bareng Kak saya. Iya. Oke, sekali lagi, masih ada Kak yang mau diomongin? Udah nggak ada ya? Enggak. Yakin? Iya. Ya udah, sekali lagi terima kasih untuk Batra Kasih Bekasi, Gerakan Pemuda GPIB Batra Kasih Bekasi. Kita juga punya harapan yang sama. Semoga teman-teman selalu kuat dan pastinya luar biasa dan pastinya selalu fantastik di dalam gerak layan sebagai Gerakan Pemuda. Terima kasih buat Kak Hesa dan sekali lagi terima kasih untuk Marga Mulia. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam GPIB Marga Mulia, terus Bekasi dan Palembang serta Samarinda. Terima kasih semuanya teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah live conference. Oke. Sekarang saya akan lanjut sebelum kita masuk ke dalam perayaan, saya akan lanjut membacakan komentar-komentar. Silakan mana? Oke, ini ada Oktoviani Rambung, katanya luar biasa, fantastis, yes. Terus ada Agustina Simanjuntak, selamat beribadah Gerakan Pemuda, salam dari GP Immanuel Samarinda, kasih tepuk tangan. Iya. Terus, yang satu ini saya skip aja deh. Saya familiar soalnya dengan namanya. Marsio Tahalele, kasih tepuk tangan ya. Halo Marsio. Iya. Kita lihat komentar Marsio dulu guys, kita lihat. Selamat beribadah di atas, ke bawah. Selamat beribadah rekan-rekan Gerakan Pemuda sekalian, salam dari GP Marga Mulia Yogyakarta. Tuhan berkati. Terus lanjut lagi. Oke, ini ada Om Irianto Yusuf. Katanya selamat beribadah, maju terus Gerakan Pemuda. Harusnya luar biasa. Iya. Terus siapa lagi? Deltania Ekaristi. Selamat beribadah rekan Gerakan Pemuda, salam dari GP Immanuel Samarinda. Oke, terus ada Shirley Putri Siregar, ada Natli Samson, ada Fani Letedara, Gabriel Cindy Wenur, tadi udah ya. Nah, ini juga harusnya, ini oke. Catherine Rizky, terima kasih pelayanannya rekan-rekan Gerakan Pemuda Batra Kasih. Salam kenal dari GPers Immanuel Samarinda. Luar biasa malam hari ini. Ini dibacakan? Udah habis? Masih ada? Itu tadi yang Raisa ke mana? Ke warung ya. Nah ini, Gabriel Cindy Wenur, bergerak itu nama kami. Kalau diam haram hukumnya. Wow, luar biasa, kita kasih tepuk tangan lagi. Terima kasih Kak Gabriel Cindy Wenur untuk semangatnya. Dan ini mana? Masih ada lagi kah komentar di malam hari ini? Habis ya? Oke, ternyata sudah habis teman-teman semuanya. Oke. Kita masuk ke giveaway. Udah siap kah? Yakin ya?
selanjutnya kita akan masuk ke giveaway. Dan habis itu kita akan masuk ke ucapan selamat untuk Gerakan Pemuda. Dan ini video yang berasal dari adik-adik adik-adik Pelkat anak. Iya. Soalnya dia bergerak teman-teman, dia bergerak. Jadi dia tidak hanya mengucapkan selamat, tapi mereka mengucapkan selamat melalui karya. Seperti temanya kita ya, apa? Hadir dalam? Nah itu, berkarya di dalam? Iya pokoknya itulah. Sis takut salah sebut soalnya. Soalnya jejak digital selamanya. Oke. Baiklah. Nah, untuk untuk giveaway-nya pertanyaannya ada dan pastinya pertanyaannya sangat gampang. Jadi teman-teman saya ingatkan 1 menit. Oke, hadiahnya luar biasa. Hadiah pertama, Lamborghini. Kasih tepuk tangan. Hadiah kedua, iPhone 11 Pro Max. Kasih tepuk tangan. Hadiah ketiga, tiket liburan ke Bali. Kasih tepuk tangan. Tapi semuanya dalam bentuk flyer. Jadi teman-teman jangan karena hadiahnya bukan itu lantas semangatnya jadi menurun ya. Ini kita sama-sama di sini bersuka cita. Jadi jangan melihat di hadiahnya, jangan juga melihat dari sedikitnya mungkin yang yang ikutan gabung, tapi kita mau lihat semangatnya. Jadi kita nanti akan kasih 3 pertanyaan. Hadiahnya itu boleh saya sebut langsung? Boleh? Oh iya, jadi hadiahnya itu merchandise. Jadi bukan beng-beng, bukan Oreo, bukan Tenggo. Saya sebut merek, harusnya mereka bayar iklan di sini. Oke, jadi hadiahnya itu merchandise teman-teman. Hadiahnya itu merchandise yang sangat luar biasa. Pastinya semuanya sponsornya dari GPBKMKS. Oke, silakan boleh ditampilkan. Oke teman-teman, saya baru dapat info sebenarnya kan tadi kita harusnya live conference-nya bersama 4 gerakan pemuda. Tapi kita baru dapat kabar ternyata Gerakan Pemuda GPIB Samarinda berhalangan. Jadi tidak sempat untuk menyapa teman-teman semuanya yang sedang menonton live kita di malam hari ini. Nah, salam biru Ben-Hur dari Gerakan Pemuda GPIB Samarinda. Kita akan masuk ke giveaway. Di malam hari ini ada 3 pertanyaan dan pastinya 3 pemenang dan juga 3 hadiah. Persembahan dari Gerakan Pemuda GPIB Batra Kasih. Nah, jadi gampang sekali saya akan mengajukan pertanyaan satu persatu ya. Satu persatu pertanyaannya dan harus dijawab secepat-cepatnya. Jadi jawabnya jangan di Instagram Batra Kasih ya. Jangan di Instagram Gerakan Pemuda, tapi jawabnya di live. Jadi saya hitung sampai 10 untuk mengundang teman-teman bergabung. Di tes dulu sinyalnya, tes. Bantu up, bantu share di tes dulu, PP tes. Silahkan teman-teman semuanya. Saya hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, semuanya boleh ikutan gabung dan hadiahnya pastinya berlaku syarat dan ketentuan. Nah, oke. Pertanyaan pertama saya langsung saja. Iya, syarat dan ketentuannya itu. Oke, pertanyaan pertama ya. Tanggal ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB. Tanggal ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB.
Saya kasih waktu sampai 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita tutup untuk pertanyaan pertama. Kita kasih tepuk tangan dulu dan semangatnya. Biar tambah panas dan tambah semangat teman-teman semuanya yang di rumah. Ingat sekali lagi syarat dan ketentuan berlaku teman-teman. Saya lanjut ke soal nomor 2. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2-nya apa? Bentar ya teman-teman ya. Saya lupa. Boleh dibantu? Oh, siap. Ini kelewatan ini kalau enggak tahu. Teman-teman di luar sana mungkin jangan mudah berputus asa, bisa minta bantuan Google. Nah, sekali lagi. Google bisa diminta bantuan, bisa dicurang. Yang penting jawaban paling pertama yang kita ambil sebagai pemenangnya. Sebutkan alamat dari Gereja GPIB Bahtera Kasih Makassar. Alamat lengkapnya nah, jalan dan nomornya. Yuhu, ayo pakai Google. Pakai Google guys, silahkan. Jadi pemuda yang bergerak, silahkan. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita close ya. Kita close untuk pertanyaan kedua. Ini yang terakhir. Yang terakhir? Oke. Ini yang paling gampang. Jadi kalau teman-teman menyimak dari awal sampai saat ini teman-teman pasti tahu. Oke. Siapa nama harus lengkap ya, namanya harus lengkap. Siapa nama pelayan firman di malam hari ini? Saya kasih waktu sekali lagi 10 detik. 10, 9, siapa nama pelayan firman kita di malam hari ini? 8, 7, 6, 5. Saya minta kakak-kakak langsung dirampungkan ya siapa yang menang ya, bisa biar langsung saya sebutkan aja pemenangnya siapa. 5, 4, 3, 2, 1. Kita close untuk malam hari ini giveaway kita. Dan pastinya kita sudah megang 3 nama pemenang yang pastinya akan mendapatkan hadiah menarik dan sponsornya by kopi yang tidak bikin kembung. Enggak, bercanda. Jadi sponsornya itu dari Gerakan Pemuda Bahtera Kasih ya teman-teman ya. Hadiahnya bukan emas berlian tapi hadiahnya ini memaknai kebersamaan kita. Jadi hadiah ini bisa bikin kita berteduh. Jadi hadiah ini sebagai fungsinya sebagai rumah. Bisa melindungi dari panas, bisa melindungi dari hujan. Tapi enggak bisa melindungi dari utang-utang guys. Udah ada ya pemenangnya ya. Boleh tolong ditampilkan. Jadi syarat dan ketentuannya yang tadi adalah pastinya harus berdomisili di Makassar teman-teman. Terima kasih ya buat semangatnya ya malam hari ini ya. Kita kasih tepuk tangan buat yang ikutan di malam hari ini. Terima kasih sekali lagi antusiasnya. Kita akan umumkan pemenangnya pada malam hari ini. Habis itu kita akan masuk ke perayaan kita. Kita akan tiup lilin bersama. Silakan boleh langsung dimunculkan pemenangnya untuk malam hari ini. Udah ada ya. Pemenang pertama siapa? Oke. Pemenang soal pertama adalah Kak Jelly. Jadi bukan Jelly pertama. Yang menang di soal pertama dengan pertanyaan
tanggal ulang tahun dari Gerakan Pemuda GPIB adalah Kak Jelly. Kasih tepuk tangan. Selamat Kak Jelly. Untuk hadiahnya bisa langsung berhubungan dengan Kakak Fani Letedara atau Kakak Tasya ya. Bisa langsung menghubungi mereka. Dibukakan tabungan. Untuk pemenang kedua langsung kasih nama lagi. Aduh, saya malas baca nama ini. Siapa namanya? Oke, pemenang kedua dengan pertanyaan alamat dari GPIB Bahtera Kasih adalah di Jalan Tidung 10 nomor 18 Kota Makassar. Dan pemenangnya adalah Kak Sami Makaleus. Selamat. Hadiahnya bisa diambil dengan cara menghubungi Kak Tasya dan Kak Fani Letedara sekali lagi. Nah, untuk juara ketiga silakan, ini juara yang terakhir sebelum kita masuk ke dalam perayaan kita di malam hari ini. Ini juara yang terakhir ya. Ayo silakan. Sebentar, belum muncul di layar. Nanti kita munculkan di layar. Udah ada? Oke. Sip. Udah ada. Udah fix. Nah, udah muncul teman-teman. Dan untuk juara ketiga kita dengan pertanyaan siapa nama dari pelayan firman kita di malam hari ini? Yang menang adalah Gabriel Cindy Wenur. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Untuk ketiga pemenang ada Kak Jelly, Kak Sami, dan Kak Gabriel Cindy Wenur. Nah, jadi silahkan untuk yang menang boleh langsung kasih nomor teleponnya ya. Jadi langsung komen nomor handphone atau nomor WhatsApp. Nanti akan dihubungi oleh Kak Tasya atau Kakak Fani untuk pengambilan hadiahnya. Jadi sekarang ya di Instagram @gpbkm_mks. Sekali lagi DM atau komentar, DM aja deh, jangan komentar deh. Jadi boleh DM nomor handphone ya. Sekali lagi yang menang di malam hari ini boleh DM nomor handphonenya di Instagram @gpbk_mks. Tapi ingat ya, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi syaratnya follow dulu akun Instagram @gpbk_mks. Kalau tidak follow atau unfollow, bye. Nah, kita tadi sudah selesai dengan giveaway kita di malam hari ini. Selanjutnya, ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi semangat Gerakan Pemuda berusia 70 tahun tidak hanya datang dari Gerakan Pemuda, teman-teman. Ini ada satu semangat yang menjadi penerus Gerakan Pemuda, entah 10 tahun lagi atau mungkin 11, 12, kita tidak pernah tahu ya. Yang pasti mereka akan menjadi penerus Gerakan Pemuda. Nah, ini ada ucapan selamat ulang tahun dari kakak-kakak Layan dan pastinya dari adik-adik Pelkat PA GPIB Bahtera Kasih. Kita akan lihat sama-sama ucapannya dan kita akan masuk ke dalam perayaan HUT ke-70 Gerakan Pemuda GPIB Bahtera Kasih. Kita kasih tepuk tangannya, kita lihat videonya. Selamat ulang tahun untuk GPIB yang ke-70 tahun. Selamat ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB ke-70 tahun. Tetap luar biasa. Fantastis. Yes. Selamat ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70 tahun. Tetap luar biasa, fantastis. Yes.
sudah mengucapkan selamat ulang tahun Gerakan Pemuda ke-70 tahun. Semoga semangat kebersamaan kita di malam hari ini bisa menambah semangat Gerakan Pemuda untuk selalu melayani Tuhan, bergerak dinamis, tidak dinamis pastinya. Dan semoga selalu menjadi agen dalam perubahan di tengah masyarakat dan pastinya di tengah jemaat dalam bergerakan pemuda di jemaat masing-masing. Kita boleh nyanyi sama-sama yang di rumah ya. Silakan kita nyanyi sama-sama, kita tepuk tangan sama-sama, kita rasakan kebahagiaan kita sebagai gerakan pemuda. Semoga di malam hari ini kebersamaan kita tidak cuma sebatas merayakan ulang tahun dari gerakan pemuda di jemaat masing-masing. Semoga damai sejahtera dari ulang tahun gerakan pemuda bisa membuat kita bertumbuh dan pastinya bertumbuh dalam kasih untuk selalu berpelayanan bersama-sama di gerakan pemuda. Nah, oke, sekarang kita akan tiup lilinnya, tapi kita tiup lilin dulu atau mungkin ada sepatah dua patah kata. Ini kalau saya begini, saya keluar dari frame atau tidak? Saya ke kiri atau ke kanan? Saya mau siapa ya yang iya Kak Tasya lah sebagai ketua gerakan pemuda dari GPIB Batra Kasih. Iya, shalom, selamat malam rekan-rekan yang terkasih. Selamat ulang tahun pastinya di usia yang ke-70 tahun. Bukan usia yang muda lagi, tapi semangatnya harus tetap semakin matang, harus tetap biru benhurnya harus tetap menyala-nyala seperti nyala api. Semangatnya tetap berkarya, tetap sehat pastinya, dan kita akan kembali di rutinitas seperti biasa. Selamat ulang tahun GPIB, Tuhan memberkati. Satu lagi ya, kita dengarkan doa dan harapan ini dari Bendahara Gerakan Pemuda. Gak apa-apa, tagih utang juga gak apa-apa, uang kas silakan ditagih. Mumpung ini ulang tahun ya, silakan ditagih. Siapa tahu habis ini ada yang langsung bayar uang kas, silakan. Ya, terima kasih Kakak Ade. Senang sekali rasanya kalau bisa langsung bayar, boleh ditunjukkan nomor rekening di bawah ini. Ya, ucapannya buat GP yang ke-70 tahun, semoga di tengah situasi seperti ini kita tetap terus maju, terus berkarya di dalam Tuhan. Jangan patah semangat dan tetap luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Buat pemenang jangan lupa DM ke Instagram GP BKFKS. Sekarang kita masuk ke dalam apa ya? Kita mau tiup lilin, tapi kita minta supportnya teman-teman di rumah. Kita hitung dari 10 aja ya, jangan dari 100. Kebanyakan. Oh 5 mau beda. Karena nanti habis lilinnya. Semoga semangatnya tidak pernah habis. Oke, kita hitung sama-sama ya. Yang di rumah kita hitung sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Tiup lilinnya. Selamat ulang tahun Gerakan Pemuda ke-70. Semoga selalu luar biasa, fantastis, dan yes, yes, yes. Oke. Kita ini ngapain ini? Kita nanti habis ini kita akan bikin live sendiri untuk potong kue. Jadi tutorial memotong kue ulang tahun. Tapi bercanda, tapi bohong. Jadi untuk menutup segala sesuatunya di malam hari ini, kita pastinya selalu menutup segala sesuatunya dengan ungkapan syukur kita di dalam doa. Dan untuk itu saya mengundang kembali Ibu Pendeta untuk mendoakan kita di malam hari ini. Silakan kepada Ibu Pendeta Santi.
Baik, saudara-saudara, adik-adik Gerakan Pemuda, malam ini kita mau bersyukur karena seluruh rangkaian acara boleh terlaksana adalah karena pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu, ya Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur atas seluruh rangkaian acara perayaan hari ulang tahun Pelkat GPIB yang ke-70 pada malam hari ini. Kami sudah boleh melewati dan menyelesaikannya dengan baik karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bersyukur atas kebersamaan yang boleh terjalin dalam suasana penuh sukacita, syukur dalam rangka perayaan HUT Pelkat GP ke-70 ini. Yang bukan hanya dirasakan oleh kami dari Pelkat GP Jemaat Bahtera Kasih Makassar, tetapi kami juga boleh dapat menikmati dan menyaksikan sukacita kebersamaan dari rekan-rekan kami, baik itu dari Yogyakarta, Bekasi, Palembang, bahkan juga yang boleh mengambil bahagian di media YouTube dari Samarinda. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ini boleh semakin menyempurnakan sukacita syukur kami semua. Terima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua yang boleh mengambil bahagian dalam seluruh rangkaian acara ini. Mulai dari pelaksanaan ibadah syukur sampai dalam acara perayaan HUT ini. Kami mohon Tuhan kiranya memberkati. Ini doa dan syukur kami ya Tuhan. Sambil kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas dan pelayanan kami, malam hari ini dan seterusnya, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih Ibu Pendeta untuk pelayanan yang juga di malam hari ini. Dan ini yang terakhir, sekali lagi untuk yang di rumah, untuk yang nonton kita dalam HUT ke-70 yang kami rayakan di Gerakan Pemuda GPIB Bahtera Kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh kru, tim multimedia, tim musik, tim Satgas COVID-19 Bahtera Kasih dan seluruh tim-tim yang ikut andil di malam hari ini bersama-sama mewujudkan cita-cita Gerakan Pemuda yang fantastis dan luar biasa. Semoga semangat ulang tahun ke-70 Gerakan Pemuda bisa sampai selama-lamanya dan pastinya selalu berpelayanan dengan hati yang tulus. Jangan lupa nonton ibadah Gerakan Pemuda di live Instagram kita setiap hari Kamis ya, di @gpbk_mks. Kami semua dari Bahtera Kasih Makassar mengucapkan terima kasih dan selamat malam.